Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salam jumpa di dalam acara Di Tepi Mata Air yang Tenang. Mengawali renungan hari ini, saya rindu berdoa bersama saudara. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Kami mohon untuk hadirat-Mu yang kudus ada bersama dengan kami, memberikan roh hikmat untuk kami mengerti Tuhan kebenaran-Mu. Tolonglah untuk kami mempunyai keyakinan bahwa Engkau pemimpin kami dan Engkau menetapkan langkah-langkah kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 23. Judul renungan hari ini, Tuhan menetapkan langkahku. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Puji nama Tuhan, berjalan adalah pengalaman umum yang kita melakukan setiap hari di dalam hidup kita. Kegiatan yang sepanjang kehidupan kita melakukan. Tetapi mungkin ini hal yang paling sedikit ada di pikiran kita. Karena saudara, pernahkah saudara menghitung berapa banyak langkah-langkah saudara yang saudara ambil setiap hari? Di dalam bangsa Cina ada pepatah yang mengatakan bahwa perjalanan 1000 mil itu hanya dimulai dengan satu langkah saja. Puji nama Tuhan, ayat di atas menyatakan kepada kita bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Hal ini tidak berarti bahwa hidup kita sudah berkenan dan sempurna di hadapan Tuhan. Karena di dalam diri kita sendiri kita tidak akan dapat memenuhi ukuran atau persyaratan daripada Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kita dapat memenuhi ukuran Tuhan yang sempurna. Puji nama Tuhan, tetapi Tuhan memberi kemampuan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus untuk kita menjadi baik dan berkenan kepada Dia. Yesus adalah kebenaran dan kebaikan kita. Saudara, Tuhan senang menuntun langkah daripada anak-anak miliknya. Kadang-kadang Dia menyalakan lampu hijau yang menjadi isyarat bahwa kita boleh terus berjalan. Pada waktu yang lain kita melihat lampu merah yang berarti kita harus berhenti atau stop. Kemudian kita harus menunggu sampai lampu itu berubah kembali. Tuhan mengendalikan knop-knopnya dan mengetahui kapan Dia harus menyalakan yang satu dan kapan Dia harus mematikan yang lainnya. Saudara, tempat-tempat stop atau berhenti bagi orang yang berkenan dipimpin oleh Tuhan. Juga setiap langkah-langkah hidupnya, orang yang berkenan kepada Tuhan, dia dipimpin oleh Tuhan. Tuhan menyibukkan dirinya sendiri dengan setiap langkah-langkah kita. Seperti orang tua yang penuh dengan kasih, mengawasi anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Saudara, orang tua apabila dia menjaga anak-anaknya, kemudian ketika anak ini mulai memanjat, orang tua akan terus mengawasi. Ketika anak ini, saudara, mulai jatuh dan tergeletak, dengan cepat orang tua itu akan mengangkat anaknya. Dan saudara yang dikasihi, melalui seluruh kehidupan kita, Tuhan menyibukkan dirinya sendiri dengan kita. Apabila kita jatuh, dengan cepat Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan membesarkan hati kita dan menguatkan kita sepanjang jalan. Ada orang yang berkata, aku tidak tahu jalan bagaimana Dia memimpinku, tetapi aku tahu benar siapa yang menjadi pemimpinku. Apakah hari ini itu juga menjadi satu pepatah dalam hidup kita? Aku tidak tahu jalan yang aku harus menempuh, kemana aku harus pergi, tetapi aku tahu siapa yang memimpinku. Saudara, kiranya ini menjadi doa kita di dalam Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu, dan bulatkanlah hatiku untuk takut akan Engkau. Puji nama Tuhan, kiranya renungan hari ini akan memberkati kehidupan saudara, akan menuntun kita untuk kita
belajar makin hari makin berkenan kepada Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi kita minta pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan, pimpinan daripada firman Tuhan, supaya kita berjalan dan hidup berkenan kepada Dia. Tuhan memberkati saudara. Amin.